kerja yang diberikan pada karyawan difabel sebelum karyawan, apa dampak terbesar yang dirasakan oleh karyawan setelah bekerja di kafe Sunyi? Dukungan dari pemerintah untuk Sunyi Cafe. Kira-kira memberi dukungannya seperti apa? Gak apa? Lu tahu nggak sih kalau misalnya di Blok M itu ada kafe Sunyi yang mempekerjakan orang-orang yang disabilitas? Oh ya, benar banget. Oh Iya. gitu ya. Nih, gue kayak tahu. Pertama kali nih gue tahu ternyata ada kafe di Blok M yang mempekerjakan tunarungu ya di sini dan menarik banget sih menurut gue. Nah, jadi kafe ini tuh konsepnya unik. Menurut yang gue baca dari kompas.com, pendirinya itu Mario P. Hasudungan Gurtom. Nah, jadi awalnya Kak Mario ini sudah dibekali ilmu tentang tolong menolong. Jadi dan kebetulan juga Kak Mario itu punya impian memiliki bisnis. Nah, jadi dua konsep ini digabung, makanya Kak Mario itu mendirikan kafe Sunyi yang konsepnya itu memperkerjakan para teman-teman disabilitas. Nah menurut gue juga ini bagus banget karena kayak biasanya kan disable yang maaf kurang nggak bisa ngomong kayak gitu kan kayak sulit diterima di masyarakat untuk bekerja gitu kan. Dengan adanya kafe ini tuh kayak bermanfaat banget buat mereka, jadi membuka peluang usaha buat mereka gitu ya. Tapi ada nggak sih kayak program pemerintah nih yang mendukung ada mempekerja kafe-kafe itu mempekerjakan disabilitas gitu nanti? Nah, setahu gue ada deh. Setahu gue tuh dari Ford Foundation. Tapi dia tuh jadi dia membuat penyuluhan bagi teman-teman para penyandang disabilitas untuk dibekali kebiasaan untuk membuat kopi gitu sih. Ada info lain nggak tentang Ford Foundation ini? Iya, nah setahu gue Ford Foundation itu juga dia kayak kasih program pelatihan untuk pembuatan kopi untuk para teman-teman difabel. Seperti itu. Jadi Ford Foundation ini cuma tentang barista atau mungkin ada keahlian lain, berarti tetap barista? Kalau tadi yang menurut gue baca, Ford Foundation itu bukan pemerintah ya, tapi dia swasta. Nah, jadi Cafe Sunyi ini tuh didukung oleh Ford Foundation yang mana sesuai konteks dibantunya karena Cafe Sunyi itu konsepnya kopi, kafe, jadi ya Ford Foundation itu memberikan pelatihan berupa pengembangan gimana cara buat kopi. Tapi lo tau gak sih kalau lo beli di Cafe Sunyi ini, lo itu nggak dikenain pajak lo. Oh ya? Iya, tapi 10%-nya itu masuknya ke donasi gitu kita. Oh iya, untuk yayasan gitu. Betul, ya? Oh, keren. Jadi gini dong, dengan cara kita beli di Cafe Sunyi, selain kita bisa membantu para teman-teman disabel, kita juga bisa mendukung yayasan tersebut Betul terus banget. Berkembang dan berkelanjutan. Betul. Gila, menurut kamu gimana? Menurut kalian gimana tentang pemberdayaan masyarakat ini? Menurut aku sih bagus ya, karena kan kita
bisa lihat sendiri kalau kesempatan buat disabilitas itu sangat kurang ya, apalagi di Jakarta kan, kota yang maju. Bahkan gue baca tadi di hariannya Kompas kalau misalnya foundersnya itu banyak dapat penolakan hingga 2 tahun loh buat nyari partnernya doang buat bikin ini. Makanya gue sih visi misi dia keren sih untuk parah itu. iya, Apalagi untuk mungkin gini kali ya. menghilangkan gap antara yang normal sama yang kurang. Nah gitu. betul, nah itu juga sejalan tuh sama pemikirannya Kak Mario, yang mana Kak Mario ini ingin menghapuskan tentang perbedaan lah antara manusia gitu. Nah iya, jadi bisnis ini tuh dirancang dari tahun 2016 sebenarnya, tapi untuk direalisasikannya itu pada tahun 2019. Karena kenapa? Karena yang tadi Aidar bilang kalau untuk mencari partner bisnis itu sulit, jadi nggak ada yang sepemikiran. Ya mungkin karena saya di bidangnya mengerjakan disabilitas, mungkin takut nggak berkembang Riskan, nih, ya. ya takut riskan atau takut resiko atau apa gitu. Karena kan yang mohon maaf normal aja belum tentu bisa lancar, apalagi yang disabil gitu. Nah mungkin untuk mewujudkan itu pastinya ada tantangan dan hambatannya tersendiri sih. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi baiknya dan dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, menurut gue kafe ini tuh keren banget sih. Iya. Ibadah ada satu penelitian yang mendukung untuk terbangun kafe ini yang akhirnya membuka lapangan pekerjaan untuk disabilitas gitu kan. Belum lagi berbeda banget tadi kata saya Ziza untuk menghapus nih ada kata pembeda di antara yang disabilitas itu. Betul. Jadi kita punya rasa toleransi. Selain itu maksudnya ini kalau dilihat tuh ya kreatif banget tempatnya dan strategi Iya, di tengah-tengah kota ya, jadi dekat dari manapun. Karena ini posisinya di Blok M. Bagus banget sih. Terutama harusnya nih ya, menurut gua pemerintah tuh bisa mengadopsi ya kayak gitu. Betul. Jadi pemberdayanya tuh merata, terutama di orang-orang yang kurang dilihat di publik. Jadi mereka juga bisa bertahan hidup loh. Pembagian dari pelatihan mereka bekerja, at least sebagai barista ataupun pekerjaan yang lainnya, itu menjadi salah satu dongkrak loh untuk membangun negeri ini. Karena untuk presentasi dari, mohon maaf, orang-orang yang berkebutuhan khusus di mayoritas masyarakat itu sangat kurang diterima, terutama dengan mereka-mereka yang mempunyai keterbelakangan baik mental, fisik, dan semacamnya. Sebenarnya ini memang harus diadopsi sih. Kalau bisa pemerintah nih bisa nih membuat regulasi atau kebijakan, terutama dari mereka direkrutmen, terus mereka diberi pelatihan, karena ya sejujurnya dari hasil yang udah ada ini aja udah terlihat loh. Betul. Progresnya. Terus juga tadi benar setuju kata Amar kalau pemerintah tuh seharusnya bisa mengadopsi program ini gitu untuk memperdayakan para masyarakat. Apalagi tadi hasil wawancara kita pas pertanyaan gimana sih setelah perasaannya setelah bisa bekerja di kafe ataupun yang disebutnya sebagai penyandang disabilitas itu bisa bekerja. Nah, perasaan sahabat teman kita sendiri tuh menyenangkan dan bisa interaksi langsung dan menyediakan belajar isyarat tangan. Jadi mereka yang peran utamanya tuh bisa memberikan pelajaran ke kita yang belum tahu ya, yang belum terlalu tahu apa itu bahasa isyarat tangan. Gitu sih. Terusnya lagi, ini penting karena bisa mengurangi angka pengangguran. Betul, setuju banget. sama harapan punya regulasi sendiri atau program-program sejenis ini bisa ya, jadi kan itu juga mengurangi pengangguran kita yang Gitu. Betul, setuju. Kacau. Dan juga bisa menunjukkan kalau bukan kita aja yang Bisa bekerja. Iya, bukan kita aja yang cuma bisa bekerja, tapi teman-teman kita yang memiliki keterbelakangan juga mampu bekerja dan layak dihargai di kalangan masyarakat. Setuju banget sih. Sebenarnya memang itu yang harus ditinggikan, terutama nah kita sekarang udah ada di ibu kota nih, karena dari kasusnya aja
rata-rata orang-orang yang disabilitas, mohon maaf yang berkebelakang itu menjadi minus loh, terutama kalau di kota nih mereka masih bisa diberdayakan. Contoh salah satunya di Cafe Sumber, tapi di daerah lain mereka tuh masih terbelakangan, betul, masih menjadi konteks negatif loh. Apalagi malah ada sebagian yang kondisi tersebut tuh dijadikan bahan olokan gitu ya. Betul. Nah itu penting juga sih edukasi terhadap anak-anak dini kalau keterbelakangan tuh bukan berarti kekurangan, tapi dan bukan juga pembedaan, tapi hanya saja apa? Jadi ada jembatan. Iya, Ada jembatan untuk kita kayak untuk kita toleransi nih, saling toleransi satu sama lain gitu. Dan kalau dilihat-lihat ya, beberapa lama ini ada tuh berita kalau misalnya penyandang disabilitas atau kawan-kawan yang istilahnya yang harus menjadi kayak seperti perempuan, anak-anak dapat fasilitas naik langsung gratis. Apalagi di Jakarta ini kan langsungnya udah hampir rata-rata mendukung untuk disabilitas. Iya. Wah, menurut gue dengan adanya kafe sunyi seperti ini itu merupakan ide yang bagus banget sih untuk kedepannya, untuk memberdayakan teman-teman kita ini. Ya, bagus. Tapi jangan kita lihat dari sisi itu juga, kita juga lihat dari sisi ancamannya. Kalau misalnya tadi yang Amar bilang pemerintah harus ya mengadopsi konsep yang kayak gini, tapi kita belum tentu pemerintah mau adopsi secara cepat, kan bisa ya masih beberapa lama lagi. Ya kalau misalnya kayak gitu, gue sih ya peluang kerjanya jadi pengangguran juga masih banyak kan, apalagi orang-orang yang biasa aja masih banyak gitu kan, belum lagi orang-orang yang disabilitas seperti ini. Jadi itu aja. Jadi pemerintah harus lebih aware lagi ya tentang harus ya Lebih aware dan lebih cepat tanggap gak sih? Betul. untuk mengadopsi konsep kayak gini. Memudahkan akses untuk disabilitas atau teman kita yang kepala itu dapat pekerjaan. Setuju Kalau nggak ada banget. aksesnya gimana? Iya, benar. Jadi di Jakarta itu kayak masih susah banget, apalagi seluruh Indonesia. Betul. gitu. Apalagi sekarang lowongan pekerjaan di Indonesia itu ya paling banget minimal kualifikasinya penampilan menarik ya kan. Betul banget. Nah itu juga Ya, jadi salah menjadi satu penghalang tantangan. atau terbatas Iya. untuk para teman-teman difabel. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan pemerintah nggak aware dengan program pemberdayaan masyarakat ini, mungkin angka pengangguran semakin meningkat kali ya. Iya. Setuju. Pembahasan ini memang harus diangkat ini. Gak Harus cepat boleh nih diadopsi. masa generasi emas hanya untuk orang-orang yang Betul. semua harus Nah, sekarang merata. semua punya hak. Semua orang harus punya privilege yang Betul. masing-masing. Hak asasi manusia terus rata sih. Ya, dan semua manusia harus mendapatkan keadilan, hak dan Setaraan yang sama. Jakarta yang disebut Iya. adalah Pancasila keempat. Betul. Apa tuh? Keadilan. keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial apalagi. Betul. Jadi intinya tuh apa sih dari pembahasan kita tadi ini? Mulai kafe sunyi ini yang memperkerjakan disabilitas anak-anak, terus kemudian gimana nih pemerintah tuh menanggapi hal tersebut. Kesimpulannya gimana? Oke, jadi kalau menurut gua pemerintah tuh kurang, mungkin gini, pemerintah sebagian sudah menerapkan program atau layanan untuk teman-teman difabel, tapi tidak semua. Contoh aja deh yang kita sering lihat kayak di KRL atau di Transjakarta, pasti itu cuma dikhususkan untuk ibu hamil yang bawa anak dan disabilitas, tapi disabilitasnya cuma gambar yang Kursi roda. Iya, kursi roda gitu. Tapi belum ada solusi yang kayak tunarungu. Ya, jadi nggak ada alatnya gitu. Atau kan misalkan Beberapa singkat. konteks disabilitas Iya, harus beberapa. dikhususkan. Nah, betul. Kayak gitu sih. Mungkin kedepannya pemerintah bisa lebih merata lagi ya, dan memfasilitasi para teman-teman kita disabil dan sesuai dengan konteks dan kelompoknya gitu. Karena kan beda ya, maksudnya nggak bisa disamakan gitu. Seperti itu. Benar banget. Ini kan podcast. Tapi menurut gua kalau misalnya yang di Transub itu lebih emang harusnya maaf ya ngebatas, soalnya ini maksudnya tuh
lebih dikhususkan yang penyandang disabilitas untuk yang fisik gitu, bukan yang tunarungu gitu. Soalnya kalau tunarungu itu kan ibarat masih normal gitu, kayak kita juga masih fisiknya masih normal. Jadi menurut gua emang khususnya itu emang buat yang fisik aja sih. Kayak misalnya betul sih, bisa kakinya kenapa gitu, atau yang pakai kursi roda atau yang pakai tongkat gitu. Menurut gua pendapat diri itu terkait gimana nih cara mendekati disabilitas tunarungu juga dapat iya akses yang dapat akses pelayanan lebih juga. gitu, akses lebih untuk akses transportasi misalnya kayak di Jakarta teman disabilitas bisa dapat gratis untuk teraturnya atau enggak misalkan kayak sorry misalnya buat difabel apa sih sebenarnya tunanetra. tunanetra. Ih bener. Ya, Oke. bener. Untuk teman-teman kita yang tunanetra, sorry to say, mohon maaf kalau misalnya kayak di Transum atau di mana itu kan belum ada layanan untuk khusus Betul. tunanetra Iya, kayak bener gitu. sih. Kayak misalkan huruf apa? Timbul. Iya, Braille. iya brailler atau apa kayak AI khusus atau suara khusus untuk menuntun para tunanetra gitu itu belum ada kan. Betul. Dan lebih mencontohkan kepada yang disabil fisik yang Iya, tadi benar. Betul. Anda jelasin gitu sih. Jadi mungkin ya pemerintah harus lebih merata lah untuk jadi para disabil, teman-teman disabil kita bisa merasakan juga pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Sebagaimana pemerintah itu berhak memberikan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Mantap. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019. Iya. Udah. Oke. Oke, sudah sih. Sekian Siap. dari kelompok kami, guys. Jadi intinya itu diharapkan bukan hanya untuk teman-teman tunarungu, tapi semua disabilitas itu bisa diberdayakan, bisa Betul. dipekerjakan sebagaimana mereka semampunya gitu. Dan diharapkan Sorry, 2009 bukan 2019. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ya udah lanjut. dan untuk pelayanan nih bukan cuma untuk mempekerjakan, tapi konteks pelayanan itu kita harus secara rinci nih kira-kira apa yang bisa diberikan ke pemerintah untuk mendukung nih mereka melakukan aktivitas yang seperti bekerja dan lain-lain. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Terima kasih. Pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.